dan pilu. Seperti itulah yang kini harus dijalani oleh Amar Zoni dan Irish Bella ketika Amar Zoni harus menjalani sidang kasus narkoba. Dan yang semakin membuat pilu adalah karena ketidakhadiran Irish Bella meski Amar Zoni sudah 3 kali menjalani sidang kasus narkobanya. Dan ketika ditemui awak media, Irish Bella mengakui saat ini sedang menghadapi masa-masa yang berat dalam fase menjalani rumah tangganya dengan Amar Zoni. Lalu seberat apakah hati Irish Bella saat ini harus membesarkan buah hatinya di saat sang suami sedang tak bisa mendampinginya? Lalu mengapa Irish Bella tak mendampingi Amar Zoni saat menjalani persidangan? Dan benarkah ada hubungan antara ketidakhadirannya di persidangan Amar Zoni dengan pernyataannya bahwa saat ini sedang menjalani kehidupan dan fase yang berat? Lantas seperti apa jalannya persidangan yang juga tidak dihadiri oleh Irish Bella itu? Benarkah di persidangan yang digelar untuk ketiga kalinya ini, Amar Zoni harus gigit jari dikarenakan jaksa penuntut umum yang mendadak menunda persidangan tuntutan atas hukuman dari kesalahan yang sudah dilakukannya itu? Sementara itu, seperti diketahui sebelumnya, sejak Amar Zoni ditangkap hingga persidangan pertamanya kemarin, sang ayah Suhendri Zoni Al-Rufi tak pernah absen mengawal sang anak dan mendukung Amar Zoni dengan apapun yang sudah dilakukannya. Namun, ayah Amar absen hadir karena masuk rumah sakit. Lantas, seperti apa doa dan dukungan Amar Zoni dari tempat persidangannya kemarin untuk kesembuhan sang ayah? Benarkah pula besar harapan Amar Zoni bisa mendapatkan hukuman yang pantas, yaitu bisa diputuskan untuk kembali menjalani rehabilitasi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, pesinetron tampan Amar Zoni lagi-lagi harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalani persidangan lanjutan dengan agenda tuntutan dari jaksa penuntut umum atas kesalahan yang telah dilakukannya, yaitu tertangkap tangan memiliki narkotika jenis sabu yang membuatnya harus mendekam di balik jeruji besi hingga saat ini. Ya, tampak seringkali menunduk dan berlindung di balik topi hitam yang dikenakannya. Kali ini kekecewaan Amar Zoni pun harus kembali bertambah saat persidangan yang digelar untuk ketiga kali baginya itu harus kembali ditunda karena jaksa penuntut umum mengaku belum siap dengan tuntutan yang harus dijatuhkan kepada Amar Zoni. Yang mulia, dikarenakan materi tuntutan kami belum selesai, tuntutan waktu sekitar 1 minggu lagi. Gitu ya, jadi karena belum siap, mohon waktu 1 minggu lagi ya. Siap, masa tuntutannya. Itu yang penasihat hukum ya. Jadi kita tunda persidangan ini tanggal
pasti. Jadi Ahmar tadi juga bicara sama saya bahwa dia kecewa. Ya pastinya dia pengen untuk cepat-cepat selesai lah persidangan ini, cepat-cepat selesai dan jelas apa yang harus ditanggung sama dia, dalam artian apakah dia harus banding ataukah dia harus menerima untuk putusan rehab ataukah apa, kita belum tahu masih. Kekecewaan Amarzoni ini pun harus kembali lagi membuncah saat diketahui sang istri Irish Bella lagi-lagi absen dalam persidangan ketiga yang juga seharusnya menjadi penentu bagi masa hukumannya. Ketidakhadiran Irish Bella agaknya karena alasan yang cukup penting baginya dan keluarga saat itu, yaitu untuk mengurus anaknya. Ibel, sapaan akrabnya, bahkan menyebutkan ketidakhadiran fisiknya di pengadilan bukan berarti ia tak mengawal permasalahan ini dengan sepenuh hati. Irish Bella percaya kepada proses hukum dan terus berdoa agar sang suami diberikan hasil yang baik untuk hukuman yang harus ditanggung akibat perbuatan yang sudah dilakukannya sebanyak 2 kali itu. Alhamdulillah hari ini saya dan keluarga mengadakan acara doa bersama untuk syukuran Amala yang ulang tahun pertama, yang ke-1. Sekaligus kami semua juga sama-sama berdoa untuk Bang Amar. Dan untuk proses sidang yang sedang berlangsung saat ini, saya sepenuhnya percaya proses hukum yang sedang berjalan di negara kita ya. Dan saya terus tidak pernah habis berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan, semoga Allah lancarkan semuanya, dan mudah-mudahan hasil akhirnya itu yang terbaik untuk kita semua ya. Ya, Irish Bella juga menambahkan baginya yang terpenting saat ini bukan hanyalah sosok sang suami saja, melainkan juga sosok kedua buah hati yang tentu memerlukan perannya sebagai seorang ibu dan kehadirannya dalam menjaga tumbuh kembang mereka. Terlebih lagi, Irish Bella tak menyangkal jika banyak momen yang terjadi dalam biduk rumah tangganya saat ini menjadi pukulan yang amat sangat menyakitkan baginya. Namun ia mengaku beruntung memiliki banyak cinta yang didapatkannya bukan hanya dari kedua orang tua, namun juga sang mertua, keluarga besar, dan juga rekan-rekan yang selalu memberikan semangat dan dukungan baginya saat ini. Dan saya dan keluarga mengalami momen yang tidak mudah belakangan ini ya. Tapi dalam semua hal ini tetap prioritas utama hidup saya adalah memberikan perhatian penuh pada anak-anak saya, merawat anak-anak saya, dan juga mencintai mereka, yaitu Airumi dan Amala. Dan fokus prioritas hidup saya itu adalah mereka, dan pastinya saya akan melakukan apapun untuk anak-anakku mendapatkan yang terbaik ya. Dan saya juga bekerja keras pastinya untuk masa depan mereka. Dan maka dari itu juga saya ingin mengucapkan makasih juga, karena saya mendapatkan dukungan yang Masya Allah luar biasa banget dari orang tua saya, dari mama, dari papa, dari bapak juga, dari keluarga besar, dan dari teman-teman semua yang memberikan dukungan yang sangat luar biasa banget. Kehadirannya memberi saya semangat, memberi saya kekuatan, dan itu tidak ternilai harganya gitu. Dan sekali lagi juga saya mau mengucapkan terima kasih banyak nih untuk rekan-rekan media, dan saya juga mohon maaf banget, bukan maksudnya saya menghindar ya belakangan ini, tapi mudah-mudahan rekan-rekan media juga bisa mengerti ya, menghormati juga privasi saya, karena memang inilah cara saya untuk bisa tetap kuat dan menjaga mental saya untuk menghadapi semua situasi yang sedang berjalan saat ini. Sementara itu, Amarzoni yang ditemui usai persidangan beragendakan tuntutan dari jaksa penuntut umum dan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin memberikan tanggapan atas ketidakhadiran sang istri. Selain itu, sebelumnya adik Amarzoni, Aditya Zoni, juga sempat mengungkapkan alasan ketidakhadiran sang kakak ipar adalah lantaran sedang sibuk mengurus dan membesarkan kedua sang buah hati, dan ternyata betul diaplikasikan Irish Bella dalam wujud menemani ulang tahun anak keduanya.
Minta doanya semoga baik-baik aja, insya Allah semuanya. Ya. Udah, istri sama anak-anak juga tetap baik-baik aja. Ya, gantian makanya. Mereka semua mendoakan semoga ini semua berakhir dan saya bisa mendapatkan perawatan agar tidak kembali lagi seperti ini. Yang jelas jaga anak yang pasti ya. Yang pasti ada kewajiban dia harus jaga anak, apalagi anak-anaknya masih balita ya. Masih kecil. Ada titipan nggak dari Kak Iris bila mungkin untuk anak? Yang pasti doa pasti dilakukan. Iya. Doa pasti, dia pasti dukung Amarzoni 100%, saya yakin itu. Ibel lebih fokus untuk urus anak lah. Kalau Kak Ibel kan karena ngurusin air sama Amala jadi kayak agak susah jenguknya. Lagian kalau misalkan di Cipinang, Bang Amar juga yang minta nggak usah dijenguk sama Kak Ibel gitu loh. Maksudnya kan kasihan cewek jenguk ke sana gitu loh. Jadi yang jenguk ya kita aja, saya aja. Lalu seperti apa tanggapan psikolog atas ketidakhadiran Iris Bella di 3 persidangan kasus narkoba yang harus dihadapi sang suami kemarin? Benarkah di sela-sela waktunya mengurus anak, tak ada sedikit pun waktu bagi Iris Bella untuk menengok perkembangan kondisi sang suami Amarzoni yang masih harus mengalami pesakitan di dalam jeruji besi? Sebuah rumah tangga, pernah saya ulas ya, bahwa rumah tangga itu pasti tidak akan zero dari masalah, pasti akan muncul masalah. Nah, ketika masalah itu berulang, maka salah satu pasangan pasti akan mengambil tindakan atau keputusan berdasarkan yang sudah mereka pertimbangkan masing-masing. Baik yang perempuannya maupun yang laki-lakinya gitu ya. Dalam hal ini kalau ternyata seorang laki-laki sedang dalam bermasalah gitu ya, terus kemudian perempuannya mendukung dengan ketidakhadiran mendampingi, ini pasti sudah dengan pertimbangan tersendiri. Jadi memang seperti yang tadi disampaikan ya, ketika seorang laki-laki dan perempuan memutuskan untuk menjalin hubungan atau berkomitmen lebih jauh atas rasa cinta atau rasa kasih sayang mereka, ya di sini yang paling utama adalah seorang laki-laki memang atau seorang kepala keluarga harus bisa mendidik istri atau harus bisa mendidik pasangannya gitu ya. Jadi makanya kenapa tulang rusuk laki-laki itu lebih lurus daripada yang perempuan gitu kan ya. Nah, ketika mereka sudah diberikan keturunan atau anak-anak, baru berubahlah perannya ada di ibu atau si perempuannya. Makanya kalau dalam agamanya Islam itu madrasah pertama itu adalah ibu. Jadi apapun yang terjadi dalam kondisi hidup rumah tangga mereka, ibu pasti akan mendahulukan atau memikirkan kondisi anaknya. Jadi bisa saja apa yang diputuskan oleh perempuan yang saat ini sedang mengalami permasalahan, memutuskan untuk tidak mendampingi suami dalam kondisi misalnya persidangan begitu ya, itu latar belakangnya bisa disebabkan karena supaya anaknya lebih stabil. Sementara itu, sang ayah Suhendri Zoni Al-Rufi, ayah Amar, absen mengawal Amar diduga karena sakit dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Lantas seperti apa doa dan dukungan Amarzoni dari tempat persidangannya kemarin untuk kesembuhan sang ayah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Krisata. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Selain harus menelan pil pahit karena persidangannya yang ditunda, Amarzoni juga harus kembali menelan kekecewaan saat sang ayah juga tidak menghadiri persidangan, diduga karena masih terbaring lemah di rumah sakit. Sosok ayah Amar yang sebelumnya tak pernah absen mengawal serta mendukung anaknya dengan apapun yang sudah dilakukannya. Namun kemarin, ayah Amar kembali absen
Diduga karena diserang penyakit yang kini bersarang di bagian tubuhnya dan harus di rumah sakit. Maka inilah doa dan dukungan Amarzoni dari tempat persidangannya kemarin untuk kesembuhan sang ayah. Bapak lagi kurang sehat ya, lagi biasalah orang tua kan, kayak penyakit lambung gitu kan. Sudah Bapak, insya Allah doain aja semua. Insya Allah Bapak juga sehat. Sekarang lagi ada di rumah sakit. Bapak mungkin kecapean. Orang tua pasti mendukung anaknya yang terbaik buat anaknya. Dengan dia datang juga support secara psikis juga buat anaknya, yang pasti. Tolong doalah si orang tua pasti mendukung anaknya yang terbaik buat anaknya. Dengan dia datang juga support secara psikis juga buat anaknya, yang pasti. Tolong doalah. Pesannya adalah belajar lah ya. Udah kedua kali, jadi ini mudah-mudahan yang terakhir kali. Insya Allah terakhir. Jangan ada lagi. Ya doa Bapak pasti ya seperti itu, mensupport Bang Amar gitu kan. Ya tadi dibilangin juga sama Bang Emil kondisi Bang Amar seperti apa, jadi Bapak selalu support lah Bang Amar gitu. Ya namanya juga anak. Sementara itu persidangan ketiga bagi Amarzoni ini sepertinya memang berlangsung cukup berlarut-larut pasca ditetapkan menjadi tersangka 11 April 2023 lalu. Amarzoni sempat dilarikan ke rumah rehabilitasi Lido Bogor, Jawa Barat. Lantas apa harapan Amar untuk kasus hukumnya saat ini? Benarkah besar harapan Amar bisa mendapatkan hukuman yang sepantasnya? Semoga ini cepat selesai, cuma doa aja. Harapannya semoga ini segera selesai. Teman-teman media sekali lagi terima kasih. Saya minta doanya aja, ya pasti kita tetap berusaha sebaik mungkin. Insya Allah dari tuntutan jaksa bisa diberikan tuntutan yang pantas, insya Allah. Terima kasih ya. Jatuh. Ini Bang, hati-hati kepala. Sehat, Bang. Sementara itu, berlarut-larutnya persidangan Amar, lantas bagaimana kuasa hukum Amarzoni menanggapi hal ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Lucky Perdana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari hanya di YouTube. Dan jangan lupa untuk like and subscribe. Berlarut-larutnya persidangan Amarzoni. Lantas bagaimana kuasa hukum Amarzoni menanggapi hal ini? Benarkah ia percaya kliennya Amarzoni dapat diputus vonis seadil-adilnya oleh majelis hakim? 12 tahun itu kayaknya susah ya. Pasal dari bukti-bukti kemarin yang disampaikan di persidangan. Jadi untuk pasal kemungkinan yang dibebankan ke Amar itu 127. Di pasal 127 itu nggak jauh di bawah 12 tahun ya. Kalau untuk pasal-pasal yang lain udah jelas nggak terbukti bahwasanya Amar itu pengedar, tidak terbukti bahwasanya Amar itu melakukan perdagangan narkoba, nggak terbukti itu semua. Jadi kemungkinan besar pasal yang pas, yang pantas 127, sedangkan di pasal 127 itu ada ditekankan bahwasanya untuk pecandu, penyalahgunaan narkotika. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.